Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim investigasi dari kelas 11 Dunia 1 SMA Negeri 1 Manggar. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai narasumber terkait narkoba. Narkoba merupakan hal yang harus diperangi dan merupakan musuh kita bersama. Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak Semansa, tepatnya kelas 11 1. Jadi di sini kedatangan kami untuk meminta izin kepada Bapak, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai tentang bahaya narkoba? Bersedia, silakan. Kita akan memulai wawancaranya ya Pak. Yang pertama, apa Bapak benar Bapak mantan perokok? Saya memang benar dulu pernah merokok, mantan perokok, tapi tidak berat. Gitu aja. Apa alasan Bapak dulu merokok? Waktu saya masih bujang, memang saya terpengaruh dari teman-teman. Teman-teman pada merokok semua, jadi saya ikut coba-coba merokok. Gitu. Terus apa alasan Bapak untuk berhenti merokok? Dari segi kesehatan saya lihat dari iklan juga memang rokok itu sangat merugikan kesehatan, terutama pernapasan kita sulit. Kalau bangun pagi, tiap pagi itu sulit untuk bernapas. Jadi saya berhenti merokok. Sudah berapa lama Bapak berhenti merokok? Kurang lebih 8 tahun saya sudah berhenti merokok. Tahun 2014 kalau nggak salah. Baik. Apa yang Bapak rasakan saat mengonsumsi rokok dan setelah berhenti merokok? Kalau merokok itu tidak ada enaknya sebetulnya. Justru manfaatnya lebih banyak, kesehatan kita juga bisa fit, pernapasan kita lancar, dan sekarang pun saya akan terus membersihkan paru-paru untuk menjaga kesehatan saya. Apa pesan Bapak kepada kalangan masyarakat yang merokok? Terima kasih, mudah-mudahan pada perokok-perokok berat, saya himbau untuk tidak merokok lagi, karena untuk kesehatan mereka itu sangat-sangat dirugikan. Lagi muda memang dia lagi kuat, tapi kalau sudah tua nanti umur tua mereka badannya udah loyo, tidak kuat lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apa sih narkoba itu? Jadi narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif ya, dimana ketiga zat ini adalah zat baik itu yang dimakan, diminum atau dihisap ataupun disuntikan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan efek ketergantungan terhadap orang tersebut ya, yang bisa itu efeknya bisa dirasakan seperti menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan kesenangan, atau menghilangkan rasa takut ya. Kemudian kenapa narkoba itu berbahaya? Bahaya. Seperti sudah diketahui ya, narkoba ini kan punya efek ya terhadap baik itu fisik seseorang, baik itu terhadap mental seseorang ataupun kesehatan secara umum ya. Secara medis tentu ini akan berakibat buruk. Kemudian yang kedua tentunya akan mengakibatkan efek sosial ya, kemudian juga akan mengakibatkan efek ekonomi. Dimana kalau kita berbicara mengenai masalah kesehatan, tentunya penggunaan nafza dalam jangka panjang itu akan mengakibatkan seseorang itu terpapar terhadap penyakit ya. Yang pertama, mungkin penggunaan nafza dengan cara jarum suntik itu merupakan salah satu metode atau cara penularan penyakit yang banyak seperti HIV ataupun penyakit-penyakit yang menular melalui darah. Kemudian yang kedua tentunya ini akan mempengaruhi tingkah laku seseorang melalui nafzanya ketika masuk ke dalam tubuh, itu akan mempengaruhi hormonal ataupun zat-zat yang ada di dalam tubuh kita, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan emosi ya, emosi yang terakhir nanti akan menyebabkan seseorang itu bisa saja jatuh dalam kondisi keadaan gangguan jiwa atau yang kita kenal psikosis gitu ya. Itu dari sisi medisnya seperti itu, karena ada efek yang sangat tidak diharapkan bisa terjadi pada orang-orang pengguna nafza.
Kalau untuk ciri-ciri penggunanya itu yang terlihat jelas, itu ada nggak sih? Kalau untuk segala kan kita tadi menggolongkan nafza itu salah satunya juga adalah zat adiktif ya. Mungkin kalau dia masih menggunakan awal-awal mungkin belum terlihat jelas ya apa ciri-ciri khasnya. Tapi ketika dia sudah menggunakan dalam jangka waktu yang lumayan, biasanya akan terlihat ya. Yang pertama adalah kebersihan dirinya ya. Kelihatan itu dia tidak terawat. Kemudian yang kedua mungkin dia akan kurus gitu ya, kurus karena tadi tidak merawat diri karena sudah terjadi gangguan emosinya, tingkah lakunya sehingga mungkin badannya nggak lagi diurus nih, jadi udah acak-acakan gitu ya. Terus kalau pengguna jarum suntik itu narkoba dengan jarum suntik, kita bisa lihat bekas suntikannya, bisa di tubuh bagian mananya ya, di lengan mungkin yang bisa dilihat. Nah, itu secara umum ya kita bisa lihat tampilannya seperti itu. Kemudian secara emosionalnya tentu orang-orang dengan pengguna nafza ini akan lebih agresif gitu ya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai keinginan dia ketika dicampuri orang lain, dia akan tentu menghadapinya lebih agresif. Kemudian kalau seorang pecandu itu bisa disembuhkan tidak? Ya, jadi sebenarnya bisa sembuh atau tidak itu niatnya ya, dan insya Allah bisa disembuhkan asalkan niat si pecandu tersebut kuat dan juga tentu dukungan baik itu dari keluarga ataupun lintas sektoral itu juga kuat. Jadi semakin cepat kita ketahui dia sudah mengalami kecanduan, semakin bagus juga efek dari pengobatannya. Jadi artinya semakin cepat diketahui baik itu dari temannya, baik itu dari sekolah, baik dari orang terdekatnya, dan kita motivasi dia baik untuk sembuh, kuat, nah insya Allah bisa disembuhkan. Artinya bisa direhab ya, direhab untuk kembali lagi ke organ yang benar. Kalau untuk cara kerja narkoba dalam tubuh itu gimana dok? Ya karena kan dia sifatnya narkoba ini menstimulasi atau mempengaruhi sistem saraf ya. Sistem saraf artinya ada cairan di dalam tubuh yang dipengaruhinya. Sebagaimana kita tahu tubuh kita itu bisa menyatu antara jiwa dan raganya itu karena pengaturan di tubuh. Nah salah satunya adalah hormonal dan cairan saraf ya. Kayak ngomongnya itu karena mungkin pada kedokteran agak susah dimengerti. Nah ketika si nafza itu masuk ke dalam tubuh kita, itu dia akan mengganggu keseimbangan antara cairan tersebut dan hormon-hormon dan saraf yang ada di tubuh, sehingga apa yang nanti dilakukan dan yang seharusnya dilakukan tuh nggak nyambung lagi gitu. Sehingga akhirnya mempengaruhi emosionalnya, mempengaruhi tingkah lakunya, sehingga yang harusnya tidak ada dia rasakan ada halusinasi gitu ya, yang harusnya benda lain terlihat lain oleh dia, itu yang disebut delusi yang itu tadi. Dia mempengaruhi hormon, kemudian saraf, kemudian mengganggu kejiwaannya. Kalau dari dokter ini ada nggak sih cara supaya kita itu terhindar dari narkoba? Ya. Secara penelitian mengatakan bahwa anak-anak terutama remaja ya yang banyak menggunakan narkoba itu adalah anak-anak di fase remaja. Dimana kita tahu remaja itu adalah fase peralihan dari anak ke remaja ke dewasa ya. Ketika remaja kita ingin coba penasaran nih, coba itu yang memang faktor usia. Kemudian yang kedua, secara garis besar anak-anak yang menggunakan nafza ini itu cenderung dari keluarga yang memang ada masalah. Artinya dia kurang perhatian di rumah atau ada masalah yang dia tidak bisa, self defense-nya tidak bagus gitu. Sehingga akhirnya dia mencari sesuatu yang lain yang enak di luar sana sehingga terjerumuslah ke dalam nafza ini. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Artinya kita cegah supaya itu jangan terjadi. Artinya di keluarga harus dikuatkan, anaknya harus kuat dari secara fisik atau mentalnya. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang positif supaya nggak ada celah dia terjerumus kepada pergaulan yang bebas tersebut. Kemudian yang paling penting tentunya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang harus selalu ditanamkan sejak dini. Jadi kesan dokter untuk generasi muda Indonesia ini gimana? Ya, pesan saya untuk remaja terutama ya, kalian adalah generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa ini, sehingga sayangilah diri sendiri ya, sayangi diri, cintai diri sendiri, berperilaku hidup sehat, jauhi narkoba. Terima kasih dok. Sama-sama. Semua hal yang berkaitan dengan narkoba merupakan pemborosan waktu, di mana mereka menghancurkan harga diri kita, kepercayaan diri kita, bahkan menghancurkan jalan tujuan hidup kita sendiri. Oleh karena itu, jauhi narkoba. Merusak, Mematikan, berbahaya, bikin gila. Jauhi narkoba. Hindari. Perangi. Basmi. Singkirkan. War on Drugs, menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba.